Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang evaluasi terhadap tingkat kesadaran keamanan data dan informasi pada SMA Negeri 4 dan Singaraja. Nah, sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dimulai dari Kuma Agus, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Koma Agus Widadi Cahya dengan NIM 2215091077 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Arya Wirahadi Pratama Putra dengan NIM 2215091084. Selanjutnya, saya sendiri yaitu Komang Kusuma Triguna dengan NIM 2215091085. Baik, dan saya terakhir yaitu Gede Eka Utama dengan NIM 2215691086. Saya kembali ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, berikut ini adalah submateri dari kelompok kami. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada studi literatur, yang keempat ada tahap evaluasi, yang kelima adalah hasil analisis dari kuesioner, dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, untuk materi pertama itu dimulai dari latar belakang. Nah, di era pesatnya kemajuan teknologi informasi, para siswa di SMA Negeri 4 Singaraja menyadari bahwa perlindungan keamanan sistem informasi menjadi suatu keharusan. Sistem informasi di sekolah bukan hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pertukaran data, tapi juga merupakan inti dari berbagai kegiatan pendidikan dan administratif. Ancaman dan risiko di dunia digital, seperti serangan cyber, malware, dan peretasan, semakin kompleks dan menuntut perlindungan yang lebih baik. Di samping itu, regulasi hukum yang ketat menekankan para siswa untuk menjaga keamanan informasi, baik untuk melindungi privasinya. Selanjutnya ada tujuan. Nah, berikut adalah 3 tujuan yang akan kami paparkan, yaitu evaluasi tingkat kesadaran keamanan cyber, yaitu menganalisis sejauh mana kesadaran keamanan cyber pada siswa SMA Negeri 4 Singaraja, khususnya dalam mengelola identifikasi digital di platform media sosial. Yang kedua ada identifikasi risiko dan ancaman cyber, yang menentukan jenis risiko dan ancaman cyber yang dihadapi oleh siswa, terutama dalam konteks paparan identitas digital mereka di media sosial. Dan yang terakhir adalah penilaian pemahaman literasi digital dan etika online, yaitu mengukur pemahaman siswa SMA 4 Negeri Singaraja terkait literasi digital, etika online, dan keterampilan pengamanan digital. Selanjutnya adalah studi literatur. Di sini kita menggunakan 4 dari sebuah jurnal, yang dimana ini adalah jurnal yang kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan eh, melakukan informasi atau mencari data dari kuesioner tersebut. Nah, selanjutnya ada tahapan evaluasi. Yang pertama ada penyusunan kuesioner. Nah, penyusunan kuesioner dilaksanakan dengan menghimpun pertanyaan mahasiswa kelas A dan B semester 3 program studi Sistem Informasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada B, menentukan jumlah populasi sampel. Nah, di mana siswa dan siswi SMA Negeri 4 Singaraja berjumlah sebanyak 1.060 orang. Perhitungan 1.060 kali 10% sama dengan 106. Nah, untuk penulisan laporan ini diperlukan partisipasi minimal 106 siswa maupun siswi sebagai sampel dari populasi SMA Negeri 4 Singaraja dalam mengisi kuesioner. Nah, selanjutnya ada tahapan penyebaran evaluasi, di mana kami menyusun pertanyaan ini dari tanggal 6 sampai 15 Desember 2023. Selanjutnya ada membuat kuesioner dari tanggal 16 Desember 2023. Selanjutnya membuat surat izin 14 sampai 15 Desember 2023, dan terakhir penyebaran kuesioner yang kami lakukan pada 20 sampai 21 Desember 2023. Nah, selanjutnya untuk hasil analisis akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wira. Dipersilakan. Baik, hasil analisis kuesioner. Dari hasil pengumpulan menggunakan metode kuesioner, kami menemukan 233 responden yang mengisi dari berbagai kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Selanjutnya kami menemukan sebanyak
229 respon memanfaatkan sosial media. 98,7% menjawab ya. Sisanya tidak. Next. Kuesioner selanjutnya, dalam satu device, berapa sosial media yang kalian miliki? 231 respon 57,1% menjawab lebih dari satu, 16,5% menjawab satu, 24,7% menjawab ada. Next. Kuesioner selanjutnya, apakah kata sandi sosial media Anda menggunakan penggabungan karakter huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial? 80,4% menjawab ya. 18,6% menjawab tidak. Selanjutnya, seberapa sering kalian mengakses sosial media dalam sehari? 6% menjawab sangat sering, 48,3% menjawab sering, 9,5% menjawab kadang-kadang. Sisanya jarang atau tidak pernah. Kuesioner selanjutnya, seberapa sering Anda membaca perizinan aplikasi yang Anda siswa unduh ke perangkat siswa, misalnya izin akses untuk lokasi, kontak, dan lain-lain sebelum menginstalnya? 37,3% menjawab sering, 33,9% menjawab kadang-kadang, 17,2% menjawab jarang, 9,9% menjawab sangat sering. Baik, kuesioner selanjutnya, seberapa sering siswa melakukan pembaruan perangkat lunak atau aplikasi di perangkat siswa untuk memastikan keamanan terbaru dan perbaikan yang diperlukan? 39,1% menjawab sering, 28,8% menjawab kadang-kadang, 24,9% menjawab jarang. Kuesioner selanjutnya, seberapa sering siswa menerima metode autentikasi dua faktor, misalnya kode verifikasi melalui SMS untuk mengamankan akun-akun online siswa? 33,6% menjawab sering, 34,9% menjawab kadang-kadang, 22,4% menjawab jarang, 7,8% menjawab sangat sering. Selanjutnya, kuesioner selanjutnya, seberapa sering siswa menggunakan mekanisme biometrik seperti sidik jari atau pemindah wajah sebagai metode autentikasi? 26,8% menjawab sering, 24,7% menjawab sangat sering, 18,6% menjawab kadang-kadang, 16,9% menjawab jarang, 13% menjawab tidak pernah. Selanjutnya, kuesioner selanjutnya, seberapa sering siswa melakukan logout setelah melakukan login dalam mengakses sistem atau media sosial menggunakan perangkat orang lain? 24,6% menjawab kadang-kadang, 16,8% menjawab sering, 7,3% menjawab sangat sering, 15,9% menjawab tidak pernah, 35,3% menjawab jarang. Selanjutnya, kuesioner selanjutnya, seberapa sering siswa melakukan login akun sosial media pada perangkat orang lain? 4,8% menjawab jarang, 16,8% menjawab kadang-kadang, 38,4% menjawab tidak pernah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya Wira, atas presentasi yang telah dipaparkan tadi. Di sini saya akan melanjutkan dari hasil analisis kuesioner yang telah dibahas tadi. Pertanyaannya adalah, seberapa sering Anda mengubah kata sandi Anda untuk akun online, kemudian direspon sebanyak 233 responden atau siswa. 31,3% yang menjawab kadang-kadang, 9,4% menjawab sering,
13,7% menjawab tidak pernah, dan 41,6% menjawab jarang, dan sisanya sangat sering. Selanjutnya, kemudian soal dari kuesioner berikutnya adalah seberapa sering Anda menggunakan satu password dan PIN untuk berbagai akun atau sebuah password dan PIN sama. Kemudian dijawab oleh siswa sebanyak 232 responden yang memiliki 19% sering, 8,2% jawaban yang sangat sering, 15,5% tidak pernah, dan 31% kadang-kadang. Berikutnya adalah soal kuesioner seberapa sering Anda menerima permintaan untuk memasukkan informasi pribadi seperti username atau password melalui email atau pesan yang mencurigakan. Kemudian dijawab oleh 232 responden yang memiliki bobot, yaitu 24,6% menjawab kadang-kadang, 34,5% menjawab tidak pernah, 31,9% menjawab jarang, dan sisanya yaitu sering dan sangat. Kemudian melanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu seberapa sering Anda menerima pemberitahuan atau peringatan keamanan dari sistem atau layanan yang Anda gunakan. Dijawab oleh 228 responden, yaitu dengan memiliki bobot, yaitu 17,1% menjawab sering, 8,8% menjawab tidak pernah, 28,9% menjawab jarang, 42,1% menjawab kadang-kadang, dan sisanya sangat sering. Kemudian berikutnya, kemudian ada pertanyaan seberapa sering Anda memeriksa dan memperbarui pengaturan privasi di akun media sosial Anda. Dijawab oleh 231 mahasiswa yang memiliki bobot, yaitu 20% sering, 26% memilih jarang, dan 42% memilih kadang-kadang. Sisanya siswa memilih sering dan sangat sering. Berikutnya. Kemudian lanjut ke pertanyaan seberapa sering Anda mendapatkan pelatihan atau informasi resmi terkait keamanan data di sekolah. Dijawab oleh 232 respon atau siswa yang memiliki bobot, yaitu 31% kadang-kadang, 16,4% sering, 19% tidak pernah, dan 31% jarang, dan sisanya sangat sering. Berikutnya. Kemudian ada soal seberapa sering Anda membagikan data pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka. Dijawab oleh 232 siswa yang memiliki bobot, 76,7% tidak pernah memberikan password mereka, 13,4% memilih jarang, dan sisanya kadang-kadang dan sering dan sangat sering. Berikutnya. Berikut soalnya adalah seberapa sering Anda memperbarui perangkat lunak Anda ke versi terbaru. Dijawab oleh 231 respons yang memiliki bobot, yaitu 29,9% menjawab sering, 10,8% menjawab sangat sering, 26,4% menjawab jarang, 29,9% menjawab kadang-kadang, dan sisanya tidak pernah. Berikutnya. Lanjut soal berikutnya, yaitu seberapa sering Anda membuka tautan atau file dari sumber yang tidak dikenal. Dijawab oleh 231 respons dengan memiliki bobot, yaitu 18,6% menjawab kadang-kadang, 35,9% menjawab tidak pernah, 38,1% menjawab jarang, dan sisanya menjawab sering dan sangat sering. Kemudian di pertanyaan berikutnya,
Pertanyaan berikutnya adalah penggunaan lock screen di smartphone baik itu password, PIN, pola, atau biometrik adalah suatu keharusan. Kemudian dijawab oleh 231 respons atau siswa dan memiliki bobot yaitu 38,5% menjawab sangat sering, 10,3% menjawab setuju, 29,4% menjawab netral, dan sisanya menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Baik, segitu dari itu presentasi dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Agus. Selanjutnya untuk hasil analisis kuesioner selanjutnya akan diperjelas oleh Gede Eka Widya Utama. Untuk Gede Eka Widya Utama dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan hasil analisis kuesioner, yaitu pembuatan atau file dari sumber yang tidak dikenal dan direspon 232 respon. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju, yaitu pendapat bobot 22,4%, tidak setuju 38,4%, netral 33,2%, dan saya setuju dan sangat setuju. Selanjutnya yaitu berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi secara online dan direspon 232 siswa. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, lalu netral dengan bobot 8,2%, setuju 29,7%, sangat setuju 59,5%. Lalu selanjutnya ada kebiasaan membuat salinan cadangan atau backup data penting secara teratur untuk menghindari kehilangan data yang tidak diinginkan. Dan ini direspon 232 responden. Yang pertama itu sangat tidak setuju, netral 26,7%, setuju 40,9%, dan sangat setuju 30,2%. Nah, di sini penggunaan informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi siswa harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Di sini direspon 230 siswa. Yang pertama itu ada sangat tidak setuju, netral 22,1%, setuju 41,1%, dan sangat setuju 34,6%. Selanjutnya memahami pentingnya keamanan data dan informasi merupakan sebuah keharusan. Dan di sini direspon 230 siswa. Yang pertama sangat tidak setuju, netral yaitu 11,3%, setuju 41,6%, dan sangat setuju 46,3%. Selanjutnya ada mengetahui berbagai macam ancaman keamanan data dan informasi merupakan sebuah keharusan. Dan di sini direspon 232 siswa. Yang pertama ada sangat tidak setuju, netral yaitu 16,8%, setuju 41,8%, dan sangat setuju 40,1%. Selanjutnya yaitu menerapkan langkah-langkah keamanan data dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini direspon 232 siswa. Yang pertama ada sangat tidak setuju, netral 21,1%, setuju 43,5%, sangat setuju 34,1%. Selanjutnya, bersedia untuk melaporkan kejadian keamanan data dan informasi kepada pihak yang berwenang. Dan di sini direspon 233 siswa. Yang pertama yaitu ada sangat tidak setuju, netral yaitu 25,8%, setuju 39,1%, dan sangat setuju 34,3%. Selanjutnya, mengetahui cara melindungi diri dari penipuan online merupakan sebuah keharusan. Dan di sini direspon 233 siswa. Yang pertama ada sangat tidak setuju, yang kedua ada tidak setuju, yang ketiga ada netral, yaitu 11,2%,
setuju 33,5%, dan sangat setuju 54,5%. Selanjutnya, dan yang terakhir dalam hasil analisis kuesioner yaitu meninggalkan smartphone di tempat yang aman sangat penting. Dan di sini direspon 232 siswa. Yang pertama ada sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yaitu 24,1%, setuju 27,6%, dan sangat setuju 40,5%. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih, Gudeka. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Koma Agus. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mang Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dilakukan bahwa terdapat sejumlah temuan yang memberikan gambaran komprehensif terhadap kondisi keamanan data di SMA Negeri 4 Singaraja. Secara umum, para siswa menunjukkan tingkat pemahaman yang bervariasi terkait risiko keamanan data. Meskipun kebijakan keamanan telah diterapkan, masih ditemukan beberapa area di mana pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar SMA Negeri 4 Singaraja memperbarui dan meningkatkan pelatihan keamanan, menyosialisasikan kewajiban keamanan secara menyeluruh dan secara terus-menerus terus memantau dan mengevaluasi implementasi untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dalam kesadaran dan keamanan data di SMA Negeri 4 Singaraja. Kemudian ada saran. Saran yang dapat diberikan dari pembahasan yang telah dilakukan di atas adalah agar SMA Negeri 4 Singaraja meningkatkan pelatihan siswa untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan dan informasi yang sangat penting. Pelatihan yang dilakukan harus inovatif dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, kebijakan keamanan harus diperbarui untuk mengikuti kemajuan teknologi yang perlu dan perubahan keamanan yang sangat berpenting untuk masa depan kita semua, terutama mahasiswa, terutama di SMA Negeri 4 Singaraja. Untuk anak-anak muda yang ada di sana sangatlah penting untuk belajar terhadap keamanan seperti itu. Kemudian saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Koma Agus. Nah, sekian presentasi yang kami berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.